Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 hal yang membuat mantan gak bisa tidur, kangen dan kepikiran kamu non-stop. Ya, jadi ya, manusia itu kan menyesal di kemudian hari. Ya, dulu jual mahal, setelah itu menyesal. Kenapa demikian? Ya karena setiap manusia itu selalu tumbuh. Setiap manusia itu berkembang. Dulu bisa jadi kita memang kelihatan biasa-biasa saja. Ya, seperti halnya batuan di sungai itu. Ya dilewati orang saja. Paling banter jadi tempat duduk ketika orang mau nyuci di sungai. Padahal banyak loh ya itu. Batuan di sungai itu ketika diasah, ya, keluar tuh motifnya sehingga menjadi sangat indah. Awalnya cuman teronggok saja di sungai, sekarang jadi batu cincin dan lain-lain. Manusia itu juga begitu. Jadi awalnya bisa jadi kelihatan biasa-biasa saja, tidak menonjol. Tapi kan seiring perjalanan waktu, ketika dia terus diasah, bakatnya, kemampuannya, kemudian wawasannya, dan seterusnya, malah dalam perjalanannya, sesuatu yang awalnya diremehkan dan biasa, itu akan kelihatan. Anak laki-laki itu, ketika belum akil balik ya, kelihatan kurus ya, kelihatan tidak menarik lah. Tapi ketika dia sudah akil balik begitu, hormon-hormon di tubuhnya mulai diproduksi ya, dan dia mulai tumbuh. Nah, itu umur 20 tahun tentu akan membuat orang pangling. Yang wanita juga begitu. Nah, jadi ada 3 hal ya yang akan membuat mantan tidak bisa tidur, kangen dan kepikiran Anda terus ya, non-stop. Ketika yang pertama, dia mengetahui bahwa sekarang Anda tampilannya sungguh keren. Ya. Jadi kalau dulu tampilannya kerempeng, kurus kering, sekarang tampilannya keren. Ya, kita tidak bisa mengabaikan faktor ini. Banyak orang mengatakan yang penting inner beauty, kecantikan yang memancar dari dalam, itu betul. Tetapi bahwa kecantikan atau performa yang dilihat, itu juga sesuatu yang penting. Dan ketika Anda yang putri merawat kecantikannya, itu adalah wujud dan tanda kita bersyukur dengan karunia yang Allah berikan. Yang laki-laki juga yang merawat ketampanannya ya, biar rapi, enak dilihat dan seterusnya, itu juga wujud dan cara kita bersyukur dengan nikmat itu. Ya. Nah, jadi bahwa performa itu hal yang menarik. Ya. Kenapa media sosial seperti Instagram begitu banyak followernya atau penggunanya? Ya. Padahal kan yang dilihat foto-foto orang. Karena faktor performa, penampilan yang keren itu selalu disukai oleh banyak orang. Ya, tidak ada orang yang tidak suka melihat orang yang keren.
semua orang suka ya melihat orang-orang yang memiliki penampilan yang menarik. Nah, kemudian yang kedua, karena Anda saat ini ya atau sekarang itu memiliki fans yang banyak ya. Jadi zaman dulu orang bisa punya fans banyak kalau jadi artis. Dan jadi artis itu susah ya. Zaman sekarang artis di TV itu penting, tetapi juga orang bisa menjadi artis melalui jalur selebgram ya. Fansnya banyak, ribuan orang menjadi followernya di akun Instagramnya. Nah, itu juga bisa membuat orang kepikiran terus ya. Jadi kalau di akun seperti Facebook itu ya, orang menampilkan foto, tetapi kan juga lebih banyak orang menggunakannya untuk menyampaikan pikiran-pikirannya, argumentasinya, karena Facebook itu bisa menampilkan karakter yang banyak ya. Jadi kalau kita ngetik itu bisa banyak tuh kalau di Facebook. Kalau di Instagram kan tidak. Di Instagram orang lebih banyak menampilkan foto-foto. Ya, saya karena merasa tidak ganteng, makanya akun IG saya tidak terlalu saya urus ya, jarang. Karena bingung mau menampilkan foto yang mana juga. Nah, jadi ya, ketika fans Anda banyak, maka itu secara alamiah ketika di masa lalu Anda punya relasi yang spesial dengan dia, akan memunculkan rasa cemburu pada diri yang bersangkutan. Nah, yang ketiga nih yang paling penting. Dia mengetahui sekarang bahwa Anda ini sangat prospektif dan menjanjikan untuk tentu masa depan yang cerah. Jadi tidak cuma ganteng, penampilannya menarik, tidak hanya follower atau fansnya di media sosial banyak, tetapi yang lebih penting, Anda sekarang adalah seseorang yang prospektif, atau orang sering menyebutkan ini orang punya masa depan yang cerah nanti. Ya, basisnya apa kalau orang punya masa depan yang cerah ya? Ya punya banyak fans itu penting ya. Tetapi juga punya bekal pendidikan yang memadai. Orang punya banyak fans yang banyak. Sekarang fansnya mau diisi dengan apa nih? Ya, tentu kalau yang kita tampilkan cuman wajah saja setiap hari, lambat laun kan orang bosan juga ya. Tetapi dengan bekal pendidikan ya, orang bisa menghasilkan tidak hanya kata orang itu modal tampang, tetapi juga punya karya pemikiran yang bisa memberikan manfaat untuk banyak orang ya. Itu basicnya. Kemudian apalagi basicnya, Anda misal punya bisnis yang masih jarang sekali ditekuni oleh orang lain ya, dan kedepannya diprediksi bahwa bisnis ini akan sangat dibutuhkan oleh banyak orang ya. Kemudian apalagi basicnya? Basicnya Anda adalah orang yang baik. Baik itu penting juga, karena orang yang baik ketika menjadi pendamping hidup, dia adalah orang yang setia dan bisa dipercaya. Nah, kalau Anda punya 3 hal ini, mantan yang mencari tahu tentang Anda bakal kepikiran Anda terus ya, bahkan mungkin akan cukup menyesal karena saat ini tidak bersama-sama dengan Anda.
Tetapi Anda harus yakin ya, bahwa selalu ada hikmah. Salah satunya di balik perpisahan itu. Kadang kita bisa sampai ke titik ini karena faktor perpisahan. Coba kalau tidak berpisah misalnya, kita tidak akan kepikiran, tidak akan ada semangatnya untuk mencapai pencapaian yang kita capai pada hari ini. Ya, sehingga Anda yang keren pada hari ini bisa jadi itu salah satu penyebabnya karena perpisahan dengan mantan yang kemudian membangkitkan motivasi Anda untuk bisa lebih maju daripada saat-saat bersama mantan dahulu. Ya. Nah, oleh karena itu ya, kita sebagai manusia yang paling penting selalu bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari setiap perubahan-perubahan fase-fase kehidupan kita. Tujuannya apa? Agar kita menjadi orang yang pandai bersyukur, dan yang lebih penting lagi, bahwa menjadi orang yang selalu bisa mengambil kebaikan, mengambil pelajaran yang berharga dari berbagai kegagalan-kegagalan untuk bisa menghindari kegagalan itu di kemudian hari. Itu juga sesuatu yang penting. Maka di dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-19 kita diajarkan, innama yatazakkaru ulul albab, sesungguhnya hanya orang-orang yang berakal yang dapat mengambil pelajaran. Ya, jadi kegagalan sebenarnya ketika orang bisa memanajemennya dengan baik, itu adalah pintu gerbang menuju keberhasilan di kemudian hari. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.